Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen penguji, perkenalkan nama saya Nafiza Kaila Sabina dengan NIM 2021021013 bersama Bapak Dr. Dede Suleman, SE MNCMA selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan kerja profesi dengan judul Aktivitas Kerja Profesi sebagai KOL Spesialis pada bidang Digital Marketing di CV Mukena Kreasi Indonesia. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas terkait dengan latar belakang kerja profesi, maksud dan tujuan kerja profesi, kegunaan kerja profesi, tempat kerja profesi, dan jadwal pelaksanaan kerja profesi. Jadi, saya melakukan kerja profesi ini di CV Mukena Kreasi Indonesia dan dalam memenuhi kegiatan kerja profesi dengan berkontribusi secara aktif dalam pemasaran penjualan melalui secara digital dan memiliki daya saing kompetitif dalam e-commerce. Saya memahami dan mengenali bagaimana pasar dari CV Makanan Kreasi Indonesia dengan melakukan pendekatan pada konsumen melalui kerjasama dengan KOL. Sebagai KOL spesialis, saya menganalisis ketertarikan konsumen yang berbeda-beda terhadap produk dan brand berdasarkan analisa data KOL tersebut. Untuk maksud dan tujuannya, untuk mengeksplor fenomena sosial dan bisnis dengan mengidentifikasi tren dan pengembangan pasar guna bersinergi dalam pertumbuhan dan perkembangan bisnis berbasis digital. Meningkatkan kemampuan dan wawasan bagi saya, di samping itu, membangun silaturahmi antara universitas dan CV Mukena Kreasi Indonesia. Itu adalah manfaat dari kerja profesi. Selanjutnya ini adalah lokasi di mana saya melakukan kerja profesi yang berlokasi di Bintaro Sektor 7, Kota Tangerang Selatan. Untuk jadwal pelaksanaan kerja profesinya, saya melakukan wawancara di bulan Mei tahun 2024 untuk tahap eh, ya dan yang dinyatakan setelah lolos tahap wawancara dan keterima sebagai intern di Monshop. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini saya melakukan kegiatan kerja profesi di hari Senin sampai hari Sabtu, lalu sebagai KOL spesialis di setiap harinya. Lalu ada tahap penyusunan laporan dengan melakukan pengumpulan data relevan terkait dengan aktivitas yang dilakukan saya semasa menjalani kegiatan. Lalu ada sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan kegiatan umum perusahaan. Jadi di awal tahun sekitar 2015, Ibu Desi selaku CEO tanpa sengaja melakukan melakukan penjualan produk mukena sebagai reseller dan melihat antusiasme atau interest konsumen terhadap produk yang dijual, maka beliau langsung melakukan pengembangan bisnis dan di tahun 2015 resmi menjadi perusahaan CV Mukena Kreasi Indonesia dan di tahun 2020 memiliki brand partner dengan Rose Arbor. Di tahun 2024 hingga saat ini, Moshop terus berkembang dan melakukan penjualan melalui online seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini adalah struktur organisasi dari Moshop. Untuk posisi saya sebagai KOL spesialis berada di bawah naungan Head of Digital Marketing. Ini adalah kegiatan umum perusahaan. Yang pertama, melakukan pengembangan produk. Nah, ini adalah hasil kolaborasi Moshop dengan Rose Arbor selaku vendor dari seserahan dan mahar. Yang kedua adalah melaksanakan weekly meeting secara rutin. Ini dilakukan di setiap minggunya di hari Jumat, yang mana saya melakukan pelaporan aktivitas yang saya lakukan di setiap minggunya. Yang ketiga adalah melakukan pertemuan. Ini adalah salah satu event yang saya ikuti, yang mana saya diberi kesempatan sebagai host dalam acara Moshop Patchwork Playday. Ini adalah penjualan melalui event dan bazar dan saya ikut serta dalam event tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan program sharing is caring yang menjadi kegiatan umum rutin di Motion. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja. Untuk yang pertama, saya melakukan eksplorasi terhadap KOL menggunakan website Social Blade yang mana saya bisa melihat engagement rate, postingan KOL, kenaikan dan penurunan followers, dan yang kedua ada pengelolaan marketing dashboard. Ini adalah kumpulan informasi data seputar KOL yang harus saya update setiap harinya di dashboard tersebut. Lalu membuat brief dan copywriting. Untuk logo bintang berwarna ungu adalah brief atau copywriting yang saya buat dan harus dikirimkan kepada KOL. Yang logo bintang berwarna biru adalah keikutsertaan saya dalam konten Moshop, yang mana saya sebagai talent dan voice over di video konten tersebut. Yang keempat ada kerjasama pihak eksternal. Logo bintang berwarna orange adalah salah satu dari 11 KOL yang saya handle dan
KOL tersebut adalah yang sampai saat ini mencapai 2,6 juta viewers kontennya. Logo bintang berwarna pink adalah pertemuan workshop dengan Hanania Group, yaitu brand travel haji umroh. Yang logo bintang berwarna hijau adalah um, foto dari kolaborasi produk workshop dengan Rose Ardor. Ini adalah klien atau public figure yang memberi kepercayaan kepada workshop untuk berkontribusi di hari-hari spesial mereka. Analisis data harus saya lakukan setiap KOL memposting video atau foto H+7 setelah mereka posting. Di sini saya bisa melihat bagaimana interaksi antara KOL tersebut dengan followersnya. Untuk persiapan weekly report saya lakukan di setiap minggunya, dan weekly reportnya sendiri dilakukan di setiap hari Jumat. Ini adalah kendala yang saya hadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah kendala dalam keterbatasan memperoleh KOL sesuai dengan profil Moshop. Biasanya saya mengatasi hal ini dengan melihat dari followers atau mutual dan like dari postingan untuk menemukan KOL terbaru yang sesuai dengan performa atau personal Moshop. Yang kedua, melakukan pengelolaan marketing dashboard ini. Jika saya tidak melakukan dengan rutin, maka akan berdampak bagi kegiatan lainnya. Maka dari itu saya melakukan update dengan secara rutin. Yang ketiga, berpartisipasi pada konten. Ini merupakan hal baru, tapi saya dapat mengatasinya dengan terus belajar dan mau mempelajari hal baru. Untuk penganduran jadwal posting KOL, saya harus segera melakukan alternatif untuk memperoleh tanggal yang tepat yang sesuai supaya KOL dapat memposting di secepatnya, seperti itu. Yang selanjutnya, melakukan analisis data. Saya harus memahami bagaimana algoritma dari KOL yang baik. Untuk itu saya melakukan diskusi lebih lanjut dengan tim dari sosial media. Yang terakhir adalah pembuatan weekly report. Saya mungkin sering terkendala untuk membuat laporan. Namun adanya logbook membantu saya untuk mencatat kegiatan yang saya lakukan di setiap harinya. Untuk pembelajaran yang diperoleh adanya, yang pertama, kesempatan menekuni diri sebagai KOL spesialis. Yang kedua, membangun kolaborasi tim dengan produktif. Yang ketiga, membangun hubungan kerjasama antara pihak workshop dengan pihak lainnya. Dan yang keempat, mengasah kompetensi diri dengan penuh tanggung jawab. Jadi, sebagai seorang KOL spesialis pada digital marketing workshop, saya menjadikan itu menjadi hal yang baru dan menyenangkan untuk memperbarui pengetahuan, pengaplikasian teknologi di kehidupan sehari-hari, dan terbuka terhadap saran serta kritik yang bersifat membangun. Dan ini adalah kebersamaan saya dengan Ibu Desi selaku CEO dan rekan-rekan di CV Mukena Kreasi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.